Game yang ketiga kayaknya glue-nya nggak work 100%. Oke, so let's see, ini dia untuk drafting phase dari game keempat. Dan itu dia suara dari Yves sudah mulai terdengar untuk saat ini. Emang Yves ini salah satu hero yang repotin banget ya. Jaraknya, reward manipulation-nya, efek immobilize-nya. Ya, Cusin kan? Cusin ya. Pastinya sih harusnya. Ya, karena tadi Cusin ban. kita sudah melihat lah ketika Cusin di tangannya si Yehes ya. Di game pertama tadi begitu cepat. Wait, tapi ada Bruno yang di ban dan One. Berarti iya Granger nggak sih ini harga mati? As first pick. Oh. Ya kalau first pick kayaknya enggak sih. Aku merasa malahan Ararak yang bisa ambil untuk Grangernya di sini. Ditukar Granger dan juga Zushin. Ayo ditukar sekarang. Cusin. Tapi sebagai pertukarannya Om ada Suyo Granger. Ya, ini Suyo Ada kayaknya. Chow Granger. Betul, ada Joy juga. Ada Joy juga. Suyo lah. Suyo lebih secure buat di early karena nggak perlu nunggu level 4. Berarti Suyo Granger mungkin Joy Glue lagi ya dari TLID. Joy Glue bisa. Ya karena glue-nya kayak tadi yang sempat kita mention kan kayak nggak ada masalah gitu loh. Nah mungkin nanti pick ketiganya baru bisa menuju ke Vexana. Vexana untuk menjawab glue juga kan, walaupun bukan pure counter tapi setidaknya efek yang diberikan akan sangat-sangat besar sekali kepada glue. Yap. Dan bahkan ya kalau mau mainin efek sisi lagi ya Aurora misal. Meskipun ya cukup butuh waktu ya, tapi Suyo. Aurora kah? Aurora. Langsung. Dua-duanya ya langsung. Jadi mereka masih Kira-kira mau ambil satu ya. Iya. Dua ternyata. Dua-duanya ternyata ya. mereka masih hide the cards untuk pick ketiganya ini. Tapi aku suka sih. Mau kasih si Granger ke Granger ya. bisa keluarin Lolita gak sih? Beatrix Lolita. Terlalu early nggak sih Om? Atau Chow dulu Om. Chow Aurora Ya. Suyo itu tiganya kuat banget. Karena Chow ini enak buat nangkap Cusin sih kalau ya. Alpha. Alpha dan Glue. Ya, kan? Sekarang objektifnya akan lebih menegangkan harusnya. Iya. Karena sekarang TLID setelah mendapatkan kekalahan mereka langsung menuju ke Blue Sides. Jadi otomatis dengan adanya pertukaran dari Glue dan Alpha ini akan membuat Obvious. efektivitasnya bahkan sangat-sangat kuat sekali. Obvious, tapi ingat ada Alpha loh. Jadi Poviusnya harus lebih berhati-hati nih untuk Dairen. Bahkan Zusin sama Glue pun juga match up yang bagus untuk Povius ya. Iya. Kayak di sini Povius bener-bener bisa banget buat bonyok, tapi harus ada cara lain nih dari Idok mungkin picknya agar nanti Poviusnya nggak yang bener-bener jadi korban sendirian. Nah ini berarti tinggal 4 marksman nih atau 4 gold laner yang bisa ditutup sekarang. Granger, Beatrix, Ranger, Beatrix, Cloud. masih Cloud. Oh Chow. Wipe out all the Chowi dia. injustice in the world. Chow. Aku kira mereka mau ambil Chow-nya karena sangat memungkinkan di sini untuk membawa Chow dari Idok. Ini bakal full on respect with dia antara Khalid ataupun Chip nanti untuk di second phase untuk Iya. cascade-nya. Chip gak sih? Kayaknya Chip lebih oke sih. Iya, Nanti bakal bertukar dengan Khalid. Oh, jangan-jangan Idoknya yang bawa Khalid. Ya, tapi jangan lupa Hylos loh. Hylos ketemu dengan Aurora juga. Hylos itu bisa kayak ada opening, ada advantage-nya dengan Glorious Pathway kan, dan Granger Band dulu. Kan itu bakal maksa nanti Auroranya untuk pakai flickernya. Benar. Oke, masuk banding lagi nih terakhir. Ya, Chip, Hylos, Romer berarti atau Khalid. verdinya. Ya itu jangan-jangan Khalidnya malah mau dibawain sama Idok. Gatot Kaca juga masih ada. Oh, Gatot Kaca ya. Pilihannya Masalah- luas banget ya. Iya, masalahnya untuk hero roamer juga Tigreal masih ada Ada sebenarnya. kemungkinan ban ke arah Harit nggak? Harit. Goldwing ya. Said there are no Kayaknya nggak dulu deh untuk Chip. Harit ya. I literally Ini invented Chip kayak one. udah kayak ini Kryptonite Raku juga sih dari ketemu Saudi Arabia. Iya, ketemu Twisted Mind ya. Ketemu Twisted. Last band dari TLID. Mereka membutuhkan hero marksman lagi juga oke sebenarnya untuk di band. Udah 3 loh. Atau boleh juga hero-nya Idok. Kayak Khalid mungkin yang perlu dipertimbangkan. Khalid Povius akan sangat-sangat dinamis sekali ya, karena bisa berkombo juga dengan adanya Aurora. Oh, kayak retail ya berarti. Your team is- Gua kira bakal ke arah Cloud misalnya kalau mau ban gold laner. Ya Tapi full hero-nya ini ya. 4 loh. Iya. 4 marksman ya. 4 4 marksman. marksman untuk Skylar. Ya, kalaupun hari diambil nanti ada Lunox yang bisa dipakai. Nanti berikut ID. Lunox nggak pernah dipakai sekarang ya Om. Harit sekarang Beatrix Iya, ya Om paling iya. bagus harusnya ya. Atau muncul hero baru nih nanti. Karena udah ada Glue dan juga Alpha, memungkinkan sekali untuk Layla muncul. Nah itu era range lagi ya. Layla Ixia. Jauhead dulu. Iya, Jawhead. Berarti harus ada beberapa burst sedikit ya dari gold lanernya mungkin. Oh, tapi dengan adanya Jauhead apakah ini membuka Tigreal? Kayak susah juga sih Tigreal kalau ketemu dengan Jawhead. Apalagi kalau ngebawain kayak Gatot Kaca itu bahkan lebih susah lagi. Iya. Lempar ya. Bisa dilempar-lempar. Bisa dilempar-lempar sama Kali Gatotnya. pun sama nasibnya. Mungkin antara Halos atau Grok sih. Hylos ya aku suka. Grok masih oke sih untuk bisa menghindari efek ejector ya.
Dan akan memenangkan laning juga nih untuk semua lini bahkan. Trilane. Itu bakal bener-bener ditutup dengan adanya barrier dari Grok. Tapi kayaknya menurut aku lebih ke hero yang proaktif aja gak sih dibanding reaktif gitu. Iya. Masalahnya di situ kalau Grok cuma terlalu reaktif aja, Terlalu react aja ya. pure counter pick. Bakal Benerik jadi dan Harit. Benerik dan Harit ya. Hari. Karena ada 3 hero jump in kan mungkin? Agak lackluster di masalah physical damage ya. Ya balik lagi nih kalau mau main jauh lah. Layla bisa, Kalau Beatrix Beatrix bisa, dua-duanya pakai Malefic Gun juga. Layla sih tapi aku lebih suka. tapi late game juga nih. Cuma tinggal gimana caranya ngehindarin Aran yang pakai flicker gitu aja. Iya. Tapi gak tau kenapa aku merasa ini possible banget untuk membawakan Layla. Nabi. Aim. Oh bukan ternyata. Oke. Beatrix. Beatrix. Opsinya cuma 2 soalnya. Pakai Malefic Gun yang penting. Oke, dan itu dia untuk hasil drafting dari match point untuk tim Liquid ID. Dan kita bakal lihat apakah RQ masih bisa memperpanjang nyawa mereka lagi. Jadi untuk broadcasters, tolong bawa kita ke dalam game yang keempat bersama Papulung dan juga Aul. Akankah ada nyawa yang diperpanjang oleh RRQ Hoshi? Yap, Atau akan selesai di game ini? yap. Dan bertukar ya, Beleric kembali muncul sekarang. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusinya di match point. Untuk tim Liquid ID, mampukah 2 poin yang direbut sama RRQ untuk memaksa ke game yang kelima? Betul. Ataukah match point ini akan bisa diambil sama tim Liquid ID? Betul sekali teman-teman semua ya. Ini dia penentuan. Kalau memang ini semua bisa dimenangkan RRQ, ya kita pasti akan lanjut. Tapi kalau tidak, yo wes. Thanks for watching berarti hari ini. Tinggal nunggu RRQ di lower bracket berarti. Kalau Tapi itu kalau semuanya ya. Ya. Nah kalau gitu kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn. berarti ini juga mematahkan prediksi para panelis tadi ya. Betul. Di game yang ketiga. Ada dibuktikan pertanyaan-pertanyaan krusial. Tapi pada akhirnya sekarang Alpha keluar kembali. Yap, main coba untuk ke arah yang lebih safety aja gak sih? Dibanding kayak Assassin yang bener-bener tipis ya kan. Seenggaknya ada escape mechanism juga. Ya punya durability juga. Dan sejauh ini ada bala bantuan ya untuk idoknya juga bergerak ke arah Sutsujin. Untuk bagaimana pola farmingnya akan jauh lebih cepat untuk arah Kyoshi. Oke. Ada satu orange buff tadi yang sudah diamankan. Sementara di atas coba lihat tuh. Antara Harit dan juga Beatrix. Sudah ada pergerakan Suyo juga yang mulai ingin mengamankan ke area dari Gold Crab. Ya, Scavenger Crab bisa diambil, Retribution juga ya yang harus dikeluarkan oleh Sutsujin. Dan kalau ngelihat dari polanya ya, siapa yang pegang early itu menang. Karena kayaknya untuk comeback di match ini agak susah ya. Terlihat dari segi setelan emblemnya juga ada Inspire, ada Weapon Master juga untuk Iron Shiki. Oke. Berbeda dengan adanya Trill yang terselip untuk Skylar. Yap, itu deh. Sama-sama tetap dengan Weapon Master juga yang mereka bawa, tapi setidaknya Assassin kali ini yang dibawa oleh Beatrix. Oke. Ada Tenacity sih untuk ya skillnya juga bersama dengan Brave Smite, dengan basic common emblem. Yang ngebuat dari skill harusnya punya sedikit defensif lah ya. Dan juga durability untuk bisa bertahan karena kayaknya untuk Adupok juga ini Rin sudah pede banget dengan adanya Hellstone Blast-nya. Dan menunggu ke arah Turtle yang pertama akan segera muncul dan Buset deh. Oke, Widhi kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Coba lihat tadi, hanya menyisakan 1 bar saja loh. Yap. Dan setup menuju ke arah Turtle sudah terlihat juga ya. Dan ini bakal menjadi modal utama sih untuk Alpha yang harus dapetin Turtle pertama. Oke, Rins di area belakang dengan Auroranya sudah level 4. Tapi tadi berhasil menarik Dairon untuk bisa mendekat masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Tapi Turtle berhasil diamankan pula oleh Sutsujin. Coba lihat, ada spiral apa yang dikeluarkan dan Dairon menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Akankah kembali berhasil mendapatkan ke arah Sutsujin, tapi Sutsujin tertarik. Sutsujin masuk ke dalam area defensif. Namun sekarang masih bisa terlepas. Dan itu dia Retribution dari Sutsujin yang akhirnya bisa dapetin Turtle pertama. Akhirnya Akhirnya ini bisa jadi modal lagi untuk RRQ Hoshi. Apalagi ya skill tadi cukup pede ya untuk bawa flickernya juga ngejar ke arah Sutsujin. Tapi ya masih terlalu lincah untuk bisa ditumbangkan secara cepat. ditabrak dengan satu Unstoppable Force ya. Sementara tadi sudah disambut dengan satu Frost Breeze yang membuat YSKL lenyap seketika. Itu flickernya soalnya tadi udah dipakai informasinya. Sehingga ya skill nggak ada lagi defensive manuver yang bisa dilakukan. Wesker loh tadi udah diambil sama Skylar. Iya udah main Wesker juga. Dan tim Liquid ID balik lagi flicker bener-bener harus diperhatikan. Karena kalau misalkan untuk mengejar tanpa adanya poin kill yang bisa dipastikan diambil,
itu bakal jadi bencana banget kayak tadi. Ya udah kelihatan dari game ketiga tadi. Dan Malefic Gun sekarang sudah dimiliki oleh Skylar. Dia sudah menang dari jarak, sudah bisa menguasain satu wave minion akan segera dihilangkan oleh Iron Shiki. Yap. Dan secara terlihat Oke, di area tengah Idok ya berhasil tadi melemparkan ejector dan juga stable force dikeluarkan, tapi Idok gagal bisa mendapatkan ke arah Fabian, dan Fabiannya pun masih berhasil bergabung kembali bersama dengan rekan-rekannya. itu kombonya ngeri ya, ejector, Dibekuin. Frigate Glacier atau dari Hearthstone Blaze-nya juga. Tapi belum berhasil nih untuk bisa numbangin ke arah Fabian secara instan. War Axe sudah dimiliki juga dari Fabian, Suzujin udah selesai dengan Hunter Strike-nya. Dan bergerak ke arah bottom lane, Dairon gak akan dibiarin lagi untuk bisa melakukan platingan terhadap outer bottom turret. Wave minion di bagian bawah harus segera dihilangkan sebelum mereka nanti akan bergabung lagi di area The Turtle. Dan sekarang bedanya Widhi sudah level 4. Akan seperti apa lagi setupnya? Yap, ada Wrath of Dread yang bisa digunakan juga pastinya untuk adanya di setup. Dan ini dia akan dibiarkan, Yeskiel kena poke Sakit banget loh itu tadi Hellstone Blast-nya. sama Evil Queller kan. Yap, sementara sekarang Idok belum ketahuan posisinya. Idok bersembunyi, ketahuan sudah. Turtle harus balik lagi masuk ke dalam pit yang dimiliki Iron Shiki di mid. Sementara Beatrix masih ada di bagian atas. Skylar masih tetap berada di landingnya. Rotary dikeluarkan pula, Stable Force bisa dikeluar, tapi Yeskiel Flicker tadi ke tempat yang jauh lebih aman. Namun itu sekarang coba lihat pergerakan dari Widhi tadi berhasil mengikat karena beberapa player spiral alpanya langsung dikeluarkan begitu saja. Rinsnya masih berhasil kabur, langsung ditampol saja oleh Aran, tapi ternyata Rinsnya pun masih berhasil selamat pula. Dan sekarang Aran sendirian, Aran dari dikeroyok. Ada Skylar yang sudah bergabung pula, mendapatkan tadi satu orang kembali. Satu persatu ya pemain-pemain dari tim Liquid ID menyerahkan nyawa. Kayak tadi sebenarnya dapat juga dari Turtle-nya. Tapi Fabian dikejar-kejar sama Dairon. Dan ya kita tahu bagaimana Dark Wave, Infinite Pursuit itu juga punya damage. Dan akhirnya membuat dari Fabiannya pun hilang. Dan bahkan keuntungan kali ini berbalik untuk RRQ Hoshi. Nggak apa, gak ngedapetin dari Turtle yang kedua, tapi bayaran yang mereka bisa dapatkan itu jauh lebih besar. Yap, sementara oke, Widhi. Hey, Widhi-nya tertangkap basah. Ini dia waktunya untuk Arkeosi, tapi masih selamat. Widhi-nya terbakar. What? Yap, bahkan revitalize-nya belum siap ya. Deh, langsung ditabrakin spiral apa? Oke, Sujin kabur. Kabur dulu. Tapi Skylar free banget dari tadi loh. Dia dapetin turret-turret juga. Sekarang di area top lane secara bebas. Yap, dan wave minion akan sempat dihilangkan. Tidak sempat harusnya karena sekarang Dairon pun sudah join ke dalam pertempuran menekan tim Liquid ID. Yap. Dan apakah kita akan melihat game yang kelima? Karena balik lagi trennya adalah di match kali ini siapa yang pegang early itu biasanya udah snowball dan susah banget buat dibalikin. Yang penting mereka tidak melakukan kesalahan saja. Itu dia, ada blunder yang bisa dimanfaatkan juga. Dan RRQ Hoshi, mereka udah unggul. Buset. Itu dia, runner apati. Buat dari Fabian juga harus lebih, ya walaupun ya dia di belakang banget ya posisinya. Ya nggak ada tempat yang aman. Sementara sekarang mereka pun sudah mulai berkumpul kembali di area mid ya. Wave minion di bagian bawah pun belum bisa mendobrak ke arah outer turret. 10 detik lagi Turtle Putri akan muncul. Dan akan seperti apa lagi dan siapa yang akan mendapatkan kerugian. Ya, dan Turtle yang ketiga akan menjadi penentuan nih. Kalau misalkan tim Liquid ID bisa dapetin Turtle tanpa kalah team fight. Buset, dia ditabrakin tuh tapi masih gagal. Dan berhasil melemparkan ejektornya. Idok terpisah, Idok langsung dilumat habis. Menyisakan 4 player. Aran sendirian, Frigate Glacier langsung dikeluarkan. Aran membeku, namun di bagian yang berbeda. Coba lihat Dairon yang ngacak-ngacak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. 4 melawan 5. Tapi sedikit lagi tersisa. Yeskiel membanting lagi satu player ke bagian belakang. Tapi Dairon terlalu kuat. Terlalu banyak source skill untuk bisa menumbangkan ke arah Dairon. Namun sekarang Aran pun harus menjadi bayarannya. RRQ tetap untung. Nah ini manusia ungu ngeri banget sih dari Dairon yang bener-bener makan semua resource dari tadi. Walaupun in the end Daironnya tumbang. Tapi dengan dirinya nge-buying time sebegitu lama, RRQ Hoshi bisa dapetin ke arah Turtle. Dan juga bahkan tim fight yang dilanjutkan kembali oleh tim Liquid ID, mereka terpanis satu persatu. Dan kerugian bergulir terus-menerus karena purple buff pun berhasil untuk di-inflate. Lagi dan lagi ya. Dairon badannya bonyok semua untuk di game kali ini. Yap. Wah, dipijetin itu ntar ya. Tolong ya, lele ya. Tuh, udah bonyok semua itu badannya itu. Babak belur ya. Babak belur deh itu mah. Buset, biru semua itu badannya. Oke. Tapi dengan modal 3.900 gold yang dipegang sama RRQ Hoshi, mereka bermain juga nggak yang terlalu terburu-buru. Mereka tarik ulur dan ini dia pola yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. Bermain Kate yang ngebuat dari tim Liquid ID, ya mereka nggak bisa benar-benar komit juga, apalagi dalam keadaan yang tertinggal. Ditarik ulur terus-terusan juga ngebuat dari tim Liquid ID tadi terpancing kan. Ya. Pada akhirnya Flicker terpaksa dikeluarkan untuk maju ke depan.
tanpa memikirkan kalkulasi yang matang. Oke, dari goalnya, wow, Beatrix sudah 7.000. Skylar akan urak-urakan nih harusnya untuk bisa mengantarkan damage-nya. Karena dari tadi semuanya dipaksa dan disibukin di tim fight tengah ya. Yap, berhasil menarik tadi ke arah satu player. Sementara manusia ungu Dairon benar-benar mengamuk. Begitu susah untuk bisa menumbangkan ke arah Dairon. Begitu banyak source skill untuk bisa menumbangkan ke arah satu player tersebut. Menjadi keuntungan kembali untuk RRQ Aussie. 3 player. Wow. Dan Sky Piercers di tangan Skylar akan semakin mengerikan lagi apa yang bisa dilakukan oleh Skylar. Karena dari tadi Skylarnya pun free, disibukkan semuanya untuk melakukan adanya skirmish ataupun team fight di arah tengah. Ditembak, sakit Gak, banget. masih belum cukup ternyata untuk bisa langsung menginstan ke arah Iron Shiki. Oke. Dan mereka sekarang mendapatkan purple buff. Kembali RRQ Aussie akan melumat habis seluruh keuntungan yang bisa mereka dapatkan secepat mungkin dan menutup game ini. Oke. Dan bottom lane ini bakal coba untuk ditahan dulu. Lordnya harusnya direlain sih oleh tim Liquid ID. Mereka nggak bakal paksa untuk kontes, hanya sedikit mengintip saja. Dan belum kelihatan nih momentum dari Widi. Dengan Red of Drive masih belum kelihatan sama sekali. Bagaimana dia bisa melakukan inisiasi ataupun yang memegang pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Wah, sekali udah kaya raya ini. Wah, siapapun yang maju digas ini mah. Oke, Sky Piercers juga masalahnya walaupun masih belum punya stack ya. Dan wah itu kena tuh kayaknya seharusnya Rena Rapati ya. Sembari ngecek rerumputan, sembari juga ternyata ada seseorang yang menghuni yaitu Fabian. Yap. Sementara sekarang Idok bersembunyi, siapa lagi akan menjadi korban? Idok akan berubah menjadi atlet basket dulu ini. Kenapa tuh? Jadi lempar-lemparin, Mak. Oh iya dilemparin. Volley gak sih? Wah, buset dia, poli. Kan begitu. Dilemparkan. Tapi untuk Lordnya sekarang bakal coba untuk dimaksimalkan adanya lane atas dan bawah juga yang didorong sama RRQ Hoshi. Dan defensif seperti apa yang akan dilakukan tim Liquid ID? Oke, itu dia. Ada satu pergerakan tadi seperti yang udah dilakukan. Dan Naran hilang seketika. RRQ siap untuk bisa menutup game ini. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Tapi wave minion yang ada di bagian tengah. Akankah inilah yang mengantarkan mereka menuju ke arah kemenangan? Karena di bagian bawah masih ada satu wave minion lagi yang siap menghujam masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Menyisakan 4 player saja. RRQ sudah memandang dari kejauhan. Kemenangan sudah ada di depan mata. Wave minion masuk lewat atas. Widi mencoba untuk bisa maju bersama dengan Fabian. Tapi begitu panjangkan damage yang masuk pula dari RRQ Aussie menghujam dan juga mengusir ke arah tim Liquid. Dan wah ini bakal coba. Raider Rapati yang dikeluarkan oleh Skylar on point masuk dan juga memulangkan Fabian menuju ke arah base-nya menjadi notifikasi. Wah ini bakal dipaksa sih Flicker. Oke, langsung dipaksa. Flicker, Frostbeast mengeluarkan semuanya dan mereka akan mendapatkan kemenangan game 2 sama. Dan ini dia Best of 5 Series yang digunakan semua fasilitasnya. Memaksa tim Liquid ID bertanding lagi di game yang kelima menjadi match point untuk kedua belah tim. RRQ Hoshi mereka bounce back dan itu dia punishment demi punishment atas over commit yang dilakukan oleh tim Liquid ID menjadi sebuah hal yang cukup membuat akhirnya tim Liquid ID harus menggaruk kepala. 2 game mereka balikan dan 2 game itu adalah kemenangan yang sangat cepat. RRQ sudah menemukan kembali momentumnya. RRQ berada di track yang sangat baik. Mereka hanya tinggal menuntaskan game yang kelima. Alright, dan yang pasti seperti apa yang terjadi di game barusan. Jadi para panelis silahkan kalian berikan.